أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan masuk teman-teman lebih dalam tentang amalan-amalan apa yang dikerjakan pada saat Lailatul Qadar. Ini penting sekali ya. Yang paling ditekankan sekali adalah Anda sholat malam. Apakah itu tarawih atau Anda kerjakan tahajudnya. Apa bedanya Ustaz tarawih sama tahajud? Beda dari sisi istilah dan juga waktunya. Tarawih santai, dimulai dari setelah Ba'diyah Isya sampai Masya Allah, terserah kita mau selesaikan jam berapa, tergantung kadar ayat yang kita baca. Tahajud dikerjakan di sepertiga malam ataupun sudah lewat pertengahan malam gitu kan. Walaupun sama-sama qiyamul lail. Tapi dari dua ini Anda jangan keluput salah satunya. Baik itu sholat tarawihnya ataupun sholat tahajudnya. Bagaimana Ustaz kalau saya mau gabungkan keduanya? Boleh. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah kan melakukan itu. Mereka ada sholat tarawih, hanya saja di 10 terakhir Ramadan, kayak mulai tadi malam, di malam ganjil itu mereka sudah tidak lagi mengerjakan witir di sholat tarawih. Jadi cuma tarawih 20 rakaat, kemudian mereka tidak witir, nanti sekitar jam 12 malam atau setengah 1 malam, mereka baru mengerjakan qiyamul lail lagi dengan witir. Jadi kurang lebih jam setengah 1. Mereka kerjakan kadang-kadang 11 rakaat sampai 13 rakaat. Seperti itulah. Dan ini teman-teman kalau mau dapat keutamaannya, terutama dengan pembersihan dosa-dosa seluruhnya tidak terkecuali, Anda harus penuhi syaratnya 2. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadits Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan malam Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Dan di Lailatul Qadar lebih ditekankan lagi, karena kata Nabi SAW, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahalanya, maka dosanya yang lalu akan diampuni. Sebagian ulama menghubungkan antara seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dengan niat ikhlasnya. Kapan dari awal dia berharap sekali Allah berikan Lailatul Qadar, maka Allah akan mudahkan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, aku sangat menunggu Lailatul Qadar dan satu waktu aku lagi tertidur di malam ganjil dan kebetulan atap rumahku terdiri dari pelapa-pelapa kurma, jadi ada celah-celahnya gitu kan. Dan pada saat aku lagi tidur ada cahaya bulan yang sangat terang menerpa wajahku dan aku pun melihat ke lubang dan aku lihat bulan sangat terang. Maka aku pun bangun untuk mengerjakan sholat malam dan aku yakin itu adalah malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadar. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Ubadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Ini hadis mulia sekali. Sayangnya jarang disampaikan gitu ya. Kebanyakan hadis tadi yang sudah kita baca awal. Hadis ini bunyinya, barang siapa yang bangun sebagai usaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, lalu ia benar-benar mendapatkannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ini luar biasa. Satu malam ini mulia benar. Jadi dosa-dosa belum kita kerjakan sudah dimaafkan oleh Allah SWT. Imam An-Nasai meriwayatkan seperti itu. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, sanadnya sesuai dengan syarat sahih. Ya. Jadi kalau tadi yang pertama kita bacakan itu, siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala, dibersihkan dosa yang telah lalu. Yang lalu saja yang telah dia lakukan. Kalau ini tidak, hadis ini sahih juga. Siapa yang mengejar Lailatul Qadar, sengaja memang mau target nih,
Ya sekarang kita bahas ini kan mengejar Lailatul Qadar itu tujuannya. Jadi hadis ini tujuan ini adalah sebab judul gitu kan. Barang siapa yang mengejar Lailatul Qadar dan betul-betul mendapatkannya, maka ia benar-benar diampuni dosa-dosanya yang lalu dan akan datang. Telah dinukil dari kaum salaf, dari kalangan sahabat dan tabi'in bahwasanya mereka mandi dan memakai minyak wangi pada 10 malam terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam yang telah dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Jadi mereka bahkan sampai pada tingkat mengemas malam itu dengan baik. Pakai baju yang paling bagus, baju baru, minyak wangi terbaik hanya untuk menyambut Lailatul Qadar. Supaya mereka menghadap kepada Allah SWT dalam kondisi sempurna.